Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah video market review XAU/USD yang terjadi hari kemarin tanggal 27 Maret 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya teman-teman ada yang ingin mengetahui kenapa pergerakan XAU/USD kemarin. Ya. Jadi langsung aja di sini ya, kemarin seperti yang sudah saya gambarkan bahwa di sini itu ada yang namanya level area demand ya. Level area demand kemarin kan yang ada di sini ya kan, kalau teman-teman ingat ya kan. Ini level 2000 level titik kritis ya kan. Yang saya juga bilang bahwa level area demand di angka 19 berapa nih ya, 1965 kali ya. Atau ya sekitaran inilah pokoknya. Ini merupakan area demand yang sudah tidak fresh. Oleh karena itu kecenderungannya adalah pergerakan akan bisa menembus area demand di sini ya. Akan bisa menembus area demand di sini. Jadi bisa dipastikan juga kalau pergerakan turunnya ini akan cepat jika harga itu break di bawah demand yang ada di sini. Dan kemarin juga sudah saya katakan di sini juga ada satu area demand ya. Di sini ada satu area demand juga, dan pas ketika area demand ini jebol ya kan, bahkan di M30 teman bisa lihat bahwa ada satu candle close di bawah area demand, dan ketika candle close di M30 di sini terjadi, harga kemudian secara signifikan turun ke bawah secara drastis ya. Dia nggak ada retracement sama sekali, yang ada adalah harga itu turun sampai ke area demand kita yang ada di bawah di sini, yang ada di bawah 19 berapa ini ya, 19 ya, sekitar 1940 lah, tapi areanya segini ya, besar areanya segini. Dan pas banget harga itu ketika menyentuh area ini, menyentuh bagian atasnya aja, harga sekarang sudah bergerak running ke atas ya, sudah pas banget berarti. Jadi siapapun yang sempat mengambil posisi dengan analisa seperti ini pasti teman-teman profit juga. Dan kalau kita lihat secara berita kemarin sih, secara USD sih nggak ada ya, secara USD juga nggak ada. Dan kalau bisa dilihat kemarin itu sebenarnya kenapa emas itu bergerak turun secara signifikan ya, walaupun kita lihat juga USD itu tidak terlalu signifikan naik ya. Jadi kalau dilihat dulu sedikit ini ya USD ya, kita lihat USD sedikit. Jadi kemarin USD itu ya bergerak secara signifikan naik, tapi dia tidak serta-merta langsung membuat kenaikan yang parah ya kan. Jadi dia cuma naik 2 batang kemudian dia turun secara signifikan. Jadi kalau bisa dilihat kemarin itu pergerakan XAU turunnya ini karena ya seperti yang sudah saya bilang, peminat untuk ke safe haven itu sudah mulai hilang ya, karena berita kemarin itu kalau nggak salah, jika teman-teman baca di investing ya, sempat jika teman-teman ada yang baca kemarin itu ada berita mengenai Silicon Valley ya, Silicon Valley ataupun SVB itu akhirnya sudah terjual ke First Citizen ya. Jadi bisa dibilang yang kemarin, jika 3 minggu yang lalu, kayaknya 3 minggu atau 2 minggu yang lalu itu saya lupa ya, yang dimana kalau kita lihat kan SVB itu kan bailout gagal bayar ya kan, yang dimana itu terjadi chaos di mana-mana. Dan dari pihak FDIC ya, nggak salah ya, FDIC itu ya, bahasa Indonesia itu LPS-nya di Amerika, dan juga termasuk OJK dan juga menteri dan termasuk banknya The Fed gitu kan, itu menyelamatkan beberapa sedikit bantuan, memberikan sedikit bantuan terhadap SVB ya, guna untuk melindungi para nasabahnya. Tapi karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya SVB itu dijual ya, dijual dengan diskon secara gila-gilaan. Kalau nggak salah itu nilainya bahkan drop cuma hanya berapa ya, 11 miliar dolar atau berapa itu saya lupa pokoknya ya. Nanti mungkin akan saya bahas di fundamental ya, di fundamental mingguan. Yang penting intinya itu kemarin itu sudah ada klaim dari First Citizen ya. First Citizen
yang dimana sudah mengklaim bank Silicon Valley ya, semuanya diklaim termasuk deposito, tabungan dan semua aset-asetnya. Jadi otomatis para nasabah yang ada di Silicon Valley itu akan menjadi nasabah, otomatis akan menjadi nasabah dari First Citizen ya. Oleh karena itu, karena dikiranya adalah akhirnya salah satu bank yang sebelumnya bailout akhirnya sudah selesai permasalahannya ya, permasalahan sudah selesai, itu juga yang membuat market itu sedikit sedikit sudah mulai bagus, sudah mulai kalem juga. Itu juga yang membuat bahwa pergerakan XAUUSD itu bergerak turun ya, permintaan akan safe haven itu sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang, market itu sudah mulai ya oke lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi setidaknya apa yang dilakukan bank sentral dan juga pemerintah pusat di Amerika mengenai gagal bayarnya suatu bank Silicon Valley itu membuat resah awalnya kan, dan setelah membuat resah dan akhirnya Silicon Valley itu beres dengan adanya dengan berhasilnya dijualnya Silicon Valley ke First Citizen, itu membuat dampak permintaan akan safe haven itu berkurang. Dan kebetulan juga secara teknikal bahwa di sini jika ada area demand di sini dan ketika dia drop di bawah demand, otomatis dia akan mengejar demand selanjutnya yang ada di area kotak biru ini yang di bawah. Dan kalau kita lihat juga di secara daily ya, secara daily kita mungkin ada drop signifikan juga di sini ya. Tapi overall sih ya, overall itu kemarin ya 20 Maret ya, berarti dari 17 Maret ya, dari 17 Maret. Jadi bisa dibilang saat ini mungkin pergerakan XAUUSD akan bisa bergerak sideways. Kita lihat bahwa pergerakan range XAUUSD itu dropnya signifikan ya. Harga ini kalau boleh saya bilang itu bukan harga normal ya, bukan harga normal, bukan harga yang wajar untuk XAUUSD kalau saya pribadi ya. Sekali lagi nih pendapat saya pribadi, kenapa? Karena pergerakan XAUUSD sekarang itu pure digerakkan oleh sentimen market terhadap berita perbankan yang terjadi ya. Jika kemarin itu juga ada berita mengenai Deutsche Bank yang dimana memberikan kredit yang agak sangat sulit ya, yang dimana Deutsche Bank itu apa ya berita kemarin, saya agak lupa sedikit, tentang kredit lah pokoknya. Jadi isu-isu mengenai perbankan itulah yang membuat XAUUSD terbang dari 1920 sampai ke angka 2000 ya. Kalau boleh saya bilang ini pergerakan XAUUSD di sini itu pure digerakkan oleh sentimen market terhadap isu perbankan yang ada saat ini. Jika ada isu lagi tentang perbankan, otomatis orang akan mencari safe haven, maka otomatis XAUUSD akan naik. Jika sudah mulai redap isu-isu perbankannya dan sudah mulai ada tindakan yang menolong isu-isu tersebut, ataupun bisa dibilang tindakan yang dapat meredakan isu-isu tersebut, maka otomatis safe haven akan ditinggalkan. Ketika safe haven ditinggalkan, maka otomatis gold akan bergerak turun. Karena menurut saya ini ya, memang menurut saya aja, tapi jika teman-teman tidak sesuai sih it's okay ya. Pergerakan XAUUSD gold saat ini selama bulan pertengahan Maret ya, bisa dibilang pertengahan Maret sampai sekarang menuju akhir Maret itu pure digerakkan oleh sentimen market terhadap berita perbankan saat ini ya. Jika nanti, ini prediksi saya aja sih ya, jika nanti semua berita perbankan itu sudah selesai, sudah reda, menurut saya pergerakan XAUUSD itu bisa aja drop lagi ke angka 1900 ya. Ini cuma kata-kata saya aja sih ya. Ya, jadi market review untuk XAUUSD jadi hari kemarin itu bisa dikatakan bahwa pergerakan turunnya memang ya secara teknikal kita sudah melewati yang namanya area demand ya. Demand ini sudah lewat, otomatis turun. Dan seperti yang sudah saya katakan juga, di sini ada double top ya kan, yang dimana ternyata double topnya di sini dia tidak melakukan retest cukup tinggi ya.
cukup tinggi retestnya yang sampai ke 1985, yang ada dia cuma bergerak perlahan tiba-tiba langsung drop ya. Tiba-tiba langsung drop ke sini. Ya, jadi siapapun yang sempat ambil kesempatan sell sebenarnya sudah profit, dan yang kemarin ambil buy juga sudah profit ya. Well, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD hari kemarin tanggal 27 Maret 2023. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.